Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pacarku Adalah Hantu. Cerita ini ditulis oleh Berlian Febiola. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan notifikasinya terlebih dahulu. Juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar kalian semua tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pacarku Adalah Hantu. Bukan itu tubuh teman kalian yang dirasuki arwah penghuni sekolah ini. Mereka kelihatan marah karena perilaku yang tidak sopan saat kalian mengunjungi bangunan sekolah ini. Siapapun kamu yang ada di dalam tubuh gadis tidak bersalah itu, saya minta kamu untuk keluar sekarang. Mereka datang karena ingin meminta maaf atas perilaku mereka yang membuat kegaduhan di sini. Akhirnya kalian semua datang. Nona. Apa? Jadi arwah itu adalah arwah Nona yang ada di tubuh Kiana? Bagaimana, apakah kalian sudah menemukan otak dari kematianku ini? Kami akan berusaha, tapi kamu jangan mempermainkan kami semua dengan permainanmu itu. Dan jangan sedikit pun melukai jiwa kekasihku. Tenang saja, aku sudah menempatkan dia di tempat yang aman. Tapi jika kamu sampai gagal, gadis itu akan menemaniku selamanya. Arwah itu pun keluar dari tubuh Kiana dan Kiana pun terjatuh dari meja. Dengan cepat Bordi menangkap tubuh Kiana. Suasana tambah hening. Kiana sadar dari pingsannya dan membuat semuanya merasa tenang. Mereka akan tetap melanjutkan mencari siapa pelakunya. Hari makin larut. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari penginapan terdekat. Dan penginapan itu tak lain adalah penginapan yang pernah mereka kunjungi. Saatnya aku mempertanyakan masalah itu pada Darwin. Aku tidak bisa menanggung kesalahannya untuk waktu yang lebih dan menyembunyikan rahasianya. Aku bersalah dalam hal ini. Kamu baik-baik saja? Iya nak, kamu naik mobil ayah karena ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Tentang apa? Ibu? Mungkin, tapi lebih dari itu, ayah tidak ingin merahasiakannya lebih lama lagi. Pembohong kayak kamu emang masih punya rahasia atau cuma omong kosong? Rel, kita harus cari penginapan baru deh. Gue ngerasa gak nyaman kalau nginap di penginapan itu. Lo bukannya udah nyaman ya sama si pemilik penginapan itu? Apa jangan-jangan karena foto itu ya? Gue gak suka sama cara lo bicara kayak gitu tentang orang lain. Lo kok marah kakak? Udah, lo juga Bor. Kenapa lo hobi banget sih ganggu si Regina? Dia orangnya gampang tersinggung. Gue tuh sebagai sahabat yang baik mau kasih tahu dia kalau si cowok gak jelas itu cowok yang jahat. Buktinya dia ada di foto si Dona arwah yang ada di sekolah ini. Lo paham kan? Gue sih belum yakin pasti ya. Gue gak mau berprasangka buruk sama orang. Yaudah yuk, jangan banyak ngomong. Mereka pun berpamitan dengan anak penjaga sekolah itu dan akan kembali esok harinya. Di dalam perjalanan, Farel bersama ayahnya mengendarai mobil di belakang mobil teman-temannya. Nah, apa? Ayah tahu kamu marah karena ayah pergi meninggalkan kalian, tapi itu semua demi kebaikan kalian berdua. Dan juga demi keselamatan kalian. Keselamatan aku dan ibu. Maksudnya, kami berdua wajar hidup dengan kelaparan dan kesusahan. Ayah juga memikirkan hidup kalian berdua, tapi nyawa kalian jadi taruhannya kalau ayah bersama kalian. Berhenti berbicara omong kosong. Kamu gak akan pernah tahu apa yang dilewati ibuku untuk menghidupi anaknya tanpa seorang suami. Dan suaminya yang gak tahu diri ini memilih pergi karena alasan yang gak jelas. Ayah emang salah. Ayah gak bertanggung jawab dan ayah gak pernah selalu ada di sisi kamu.
Tapi satu hari nanti semuanya terbongkar, kamu akan mengerti. Ucap ayah Farel dalam hati. Mereka pun berhenti di sebuah penginapan yang pernah mereka kunjungi. Mereka pun disambut hangat oleh beberapa pelayan penginapan itu. Namun satu hal yang membuat Farel bingung. Di mana Darwin? Maaf Mbak, Pak Darwin pemilik penginapan ini di mana ya? Oh, Pak Darwin sedang tidak ada di penginapan. Beliau mempunyai urusan mendadak. Urusan? Kalau boleh tahu kemana ya Mbak? Maaf Mas, ada keperluan apa ya sama Bapak? Nanti saya sampaikan kalau Bapak sudah kembali ke penginapan ini. Bukan apa-apa kok Mbak. Tapi kalau Pak Darwin udah pulang ke penginapan ini, tolong kasih tahu saya ya. Ada hal penting yang harus saya tanyakan sama Pak Darwin. Baik Mas, silakan, ini kunci kamarnya. Maaf Mbak, ini cuma 2 kunci kamar. Kita pesen 3 kamar loh, satu lagi untuk ayah saya. Oh iya Mas, maaf, ini kuncinya, sekali lagi saya minta maaf. Gelagat para pelayan aneh banget. Makin mencurigakan ini. Dalam hatinya Farel sudah sangat curiga dengan Darwin, yang sepertinya mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan Nona Mustika. Atau jangan-jangan Darwinlah penyebab dari kematian arwah gadis di sekolah terbengkalai itu. Itulah yang saat ini ada di pikiran Farel yang terus mencari tahu asal-usul mengapa sekolah itu terbengkalai. Farel dan teman-temannya bermalam di penginapan tersebut. Saat teman-temannya sudah terlelap tidur, Farel tidak bisa memejamkan matanya dan merasa cemas dengan keadaan Aurora. Kira-kira kondisi Aurora udah membaik atau belum ya di Jakarta? Duh, gue gak bisa tidur karena khawatir sama dia. Farel beranjak dari tempat tidurnya. Pintu kamar Farel pun terbuka dengan sendirinya. Udah bosan gue sama pintu yang kebuka sendiri. Dia gak peduli. Farel lalu mendekati pintu kamarnya, berniat untuk menutupnya kembali. Namun sosok bayangan putih itu terlintas di depan pintu kamar Farel dengan sangat cepat. Siapa itu? Ternyata orang yang melintas itu bukan hantu, arwah atau benda demi, tapi Darwin yang baru saja pulang ke penginapan. Kesempatan untuk menanyakan kasus Nona itu pun tidak disia-siakan Farel. Ia langsung meminta penjelasan dari Darwin tentang asal-usul sekolah itu dengan jujur. Pak Darwin. Iya. Pak Darwin tahu sesuatu tentang sekolah terbengkalai itu? Apa untungnya untuk saya menjelaskan tentang sekolah itu? Maaf, saya punya urusan yang lebih penting. Saya ingin menanyakan tentang Nona Mustika. Kenapa diam? Sekarang Pak Darwin bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi di sekolah itu sampai tidak beroperasi lagi. Bukannya sebelum kami ekspedisi ke sekolah itu, Pak Darwin sendiri sempat melarang kami. Itu tandanya Pak Darwin tahu sesuatu tentang sekolah itu. Tolong jelaskan Pak Darwin, sebenarnya apa yang terjadi di sekolah itu? Darwin tampak terlihat cemas, ya kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari Farel, dan disinilah berbagai alasan palsu yang diucapkan Darwin. Penduduk di sini percaya karena sekolah itu memang dibangun di tempat yang sebenarnya adalah hutannya angker. Jadi ya sudah jelas sekolah itu tidak dipakai lagi, atau ya sekarang terbengkalai. Jawaban Darwin membuat Farel semakin yakin jawaban Darwin adalah bohong dan bukan yang sebenarnya. Ada bau kebohongan di sini. Satya. Hah? Kamu tahu nama ayah saya? Akhirnya kita bertemu juga, Win. Kayaknya benar ya, kebenaran itu pasti akan menang. Dan karena perbuatan kamu, aku harus menjauh dari keluargaku sendiri. Tapi kamu dengan tenangnya ada di sini. Memangnya apa yang sudah aku lakuin? Perlu aku jelaskan di depan anakku. Dari dulu saat masih jadi guru, kamu memang gak tahu malu dan gak tahu sopan santun. Dan gadis itu. Diam, cukup bicaranya. Kamu tahu, kamu dan anak-anak kurang ajar ini sekarang ada di mana? Aku bisa mengusir kalian dari penginapan milikku. Darwin, aku ingin pulang bersama keluargaku sendiri tanpa merasakan beban dari kekejamanmu itu. Aku mohon akui kesalahanmu karena anak-anak ini juga menanggung akibatnya dari kemarahan arwah penasaran gadis itu.
Ayah juga ikut jadi pembunuh. Ayah Farel mengungkap kebenarannya, tapi Darwin memotong pembicaraannya dengan membuat keterangan palsu. Ayahmu ini sudah berselingkuh dengan siswi di sekolah itu, dan dia membunuhnya karena takut ketahuan ibumu. Apa? Bukan seperti itu, ayah tidak pernah berselingkuh. Darwin hanya melemparkan senyum puas karena saat ini Satya pasti akan bertengkar hebat dengan putranya. Di sisi lain, perdebatan antara Farel dan Darwin serta ayahnya Regina terlihat murung dan tidak banyak bicara seperti biasanya. Yana pun mencoba menghibur sahabatnya itu. Gue tahu gimana perasaan lo. Dari awal gue udah merasa ada yang gak beres sama sikap pemilik penginapan ini. Lo pasti ngerti lah. Ya mungkin dia kelihatan gak beda jauh sama kita dari wajahnya, tapi gue yakin umurnya gak segitu kok. Dan lo tau gak kenapa dia menghalangi kita untuk pergi ekspedisi? Seakan-akan dia paling tahu tentang sekolah terbengkalai yang mau kita telusuri. Regina memukul meja sambil beranjak berdiri. Gue salah ngomong ya? Enggak, yang baru saja lo bilang itu semuanya benar. Dan kita harus bantu Farel untuk paksa si Darwin itu menjelaskan asal-usul sekolah itu. Jawab Regina bercampur dengan emosi dan kekecewaan tapi tampak berlebihan. Gue merasa dipermainkan dan sekarang gue gak akan berharap lagi sama manusia. Kesel. Tega banget dia bohong sama gue. Udah kayak bocah aja. Malam makin larut, tapi suasana semakin panas antara Farel dan ayahnya karena ucapan Darwin yang membuat Farel semakin terbakar emosi. Apa maksud dari orang yang gak jelas ini ya? Ayah tega mengkhianati ibu. Itu sebabnya ayah meninggalkan ibu dan aku. Jawab! Wow, sepertinya kalian butuh waktu untuk berbicara berdua. Oke, selamat malam. Farel, kamu gak bisa bedakan mana orang yang berbohong dan mana orang yang jujur. Tidak ada niat sedikit pun untuk menggantikan ibumu di hati ayah. Cukup semua ini, kamu jangan termakan omongan dia. Ayah Farel kecewa karena anaknya sendiri tidak percaya. Farel hanya terdiam dan berlutut karena merasa tidak berdaya dengan masalah yang terus menghampirinya. Percayalah nak, ayah tidak mungkin berkhianat. Dan semua yang Darwin katakan itu bohong. Dia hanya ingin terbebas dari pertanyaan kita tentang sekolah itu dan gadis yang bernama Nona. Waktu yang akan memperlihatkan mana yang benar dan mana yang salah. Farel mau istirahat. Nah, kamu pasti akan tahu semuanya pada waktu yang tepat. Malah aku akan membawa anakmu pulang dan kita akan kembali hidup bersama. Hari pun sudah pagi. Farel keluar dari kamarnya dan bersiap-siap untuk menemui lagi nenek penjaga sekolah. Namun terdengar kegaduhan dari luar penginapan dan ternyata itu adalah ayahnya dan Darwin yang sedang adu mulut. Sepertinya mereka bertengkar karena obrolan semalam. Tapi lebih baik gue fokus saja sama rencana untuk mencari tahu kronologi kejadiannya sebenarnya tentang arwah gadis yang mengganggu Aurora. Lalu teman-temannya menghampiri dan menanyakan kegaduhan di luar penginapan. Di luar ada yang lagi ribut ya? Siapa? Gak tahu dan gak peduli juga. Gimana kalau kita berangkat sekarang aja? Boleh, tapi ayah lo gampang, nanti dia nyusul. Mereka pun pergi ke tempat parkir dan terlihat ayah Farel berusaha menghampiri lalu memanggil namanya. Farel berusaha tidak mendengarkan dan mempercepat memasukkan barang-barang ke bagasi mobil. Nah, kamu mau kemana sebagi ini? Rel, lo baik-baik aja kan? Lo bertengkar lagi sama ayah lo. Ya Rel, gak baik bersikap kayak gini. Kalian semua tahu apa tentang keluarga gue? Jangan ikut campur masalah keluarga gue. Mending kalian masuk ke mobil dan kita langsung pergi dari sini, paham? Teman-temannya langsung terdiam. Sepertinya Farel tidak ada harapan lagi untuk memaafkan ayahnya dan tidak ada harapan untuk keluarganya kembali utuh. Farel merasa mentalnya saat ini tengah diguncang hebat. Di sisi lain, kekhawatirannya karena Aurora terancam keselamatannya dan masalah lain muncul tentang keluarganya. Bro, tenang.
Kita semua pasti bisa selesaikan masalah ini bersama-sama. Ya Rel, lo gak perlu nanggung beban ini sendirian karena kita juga ikut terlibat dalam masalah ini. Jadi kita semua harus kerja sama tim, betul? Betul. Berkicau juga nih anak. Ya emangnya burung berkicau segala. Ya iyalah, biarpun pada dasarnya gue penakut, tapi gue siap pasang badan buat sahabat-sahabat gue. Makasih ya kalian semua udah bantu gue. Kalian emang sahabat terbaik. Sesampainya mereka di sekolah terbengkalai itu, nenek penjaga itu sudah duduk di kursi berwarna putih seperti sedang memperhatikan jalan yang sepi. Nenek itu ternyata udah nunggu kita. Iya, nenek penjaga sekolah itu ternyata benar-benar mau bantu kita. Regina memarkirkan mobilnya dan mereka bergegas keluar dari mobil lalu menghampiri nenek penjaga sekolah itu. Nek, makasih nenek udah mau bantu kita untuk cari bukti-bukti yang lainnya. Nenek lama sekali ingin mencari kebenaran tentang kejadian yang menimpa salah satu siswi yang bersekolah di sekolah ini. Kalian merupakan orang yang tepat untuk mengungkapkan kebenarannya dan saatnya nenek membantu kalian. Nek, jadi apa yang ingin nenek tunjukkan tentang Nona Mustika? Maksudku arwah Nona Mustika? Nenek akan menjelaskan kronologi pada saat kejadian yang menggemparkan sekolah ini. Ya Nek, kami semua mendengarkan. Mereka berjalan sambil mendengarkan nenek penjaga sekolah itu menceritakan kronologi kejadian penemuan sosok mayat perempuan yang diduga mayat seorang siswi, yang tak lain adalah Nona Mustika. Gadis itu ditemukan di belakang sekolah yang pada saat itu masih banyak pepohonan besar. Tubuhnya terkubur tanah, kakinya patah hingga terlihat seperti terbalik dan wajahnya hancur seperti dipukul oleh benda tumpul berkali-kali dan terdapat luka pelecehan seksual. Malang sekali nasib gadis itu. Lalu setelah penemuan mayat itu, pelakunya masih belum tertangkap sampai sekarang, Nek. Beberapa teman dekat gadis tersebut menjadi tersangka, tapi mereka dibebaskan karena tidak ada bukti yang kuat dan apa, Nek? Dan beberapa guru pun diinterogasi. Seingat nenek, guru yang ada di foto itu pun ikut menjadi tersangka. Tapi lagi-lagi ia bebas karena tidak ada bukti yang kuat. Jadi pembunuhnya sampai saat ini belum ditemukan juga. Kasihan sekali arwah Nona Mustika yang tidak tenang karena pembunuhnya tidak ditemukan dan masih berkeliaran bebas tanpa rasa bersalah. Nenek itu berhenti tepat di belakang sekolah dan di depan mereka terdapat lubang yang tak dangkal. Di depan lubang itu ada pohon besar. Nek, ini lokasi tempat penemuan mayat gadis itu. Disinilah kejadian menggemparkan itu. Banyak siswa-siswi dan guru-guru berdatangan karena penemuan sosok mayat gadis yang terkubur di belakang sekolah. Nenek pada saat itu menjaga kantin sekolah dan merasa sangat penasaran apa yang terjadi di sekolah itu. Nenek penjaga sekolah itu pun menceritakan bagaimana awal kejadian yang menggemparkan sekolah tersebut. Beberapa tahun yang lalu, Sabtu 4 Agustus 2002, suasana sekolah tampak tertib seperti biasa dan Bu Nani mulai merapikan barang dagangannya di kantin sekolah. 5 menit lagi istirahat. Wah, semoga anak-anak jajannya di kantin daripada jajan di luar sekolah. Amin. Rezeki nggak akan tertukar. Bu Nani bersemangat sambil membersihkan bangku-bangku kantin. Suara bel berbunyi menandakan waktu istirahat. Semua siswa-siswi berlari untuk membeli jajanan dan tampak Bu Nani pun sibuk melayani mereka dibantu dengan keponakannya. Gadis paling cantik di sekolah itu bernama Nona Mustika. Ia pun tak ketinggalan ikut membeli makanan dari warung kantin Bu Nani. Bu, saya mau beli mie rebus seporsi ya. Seperti biasa, nggak pedas? Iya boleh deh Nona, tunggu sebentar ya.
Ya Bu, saya mau ke ruang guru dulu ya, nanti saya ke kantin lagi. Oh iya boleh deh Nona. Nona pun pergi ke ruang guru, namun ekspresi wajahnya tampak sangat cemas. Silakan masuk. Dalam ruangan tersebut hanya ada satu guru laki-laki yang tengah memberi nilai pada setumpuk kertas-kertas ujian. Ya, siapa? Saya Nona Mustika, Pak. Oh, kenapa Nona? Sini. Mereka berdua pun saling berbicara. Di sisi lain, Bu Nani sudah selesai melayani siswa-siswi yang membeli makanannya. Tapi satu orang lagi yang memesan makanan darinya. Nami rebus punya Dek Nona udah jadi. Kemana ya itu anak? Padahal jam istirahat udah mau habis. Kenapa Bi kok kayaknya bingung gitu? Oh ini Dek Nona tadi pesen mie rebus. Terus katanya ada urusan dulu sebentar ke ruang guru. Tapi sampai sekarang belum datang ambil pesanannya. Mungkin dia lupa Bi. Apa Bibi susul aja ke kelasnya ya? Yaudah kamu jaga warung dulu ya. Ia lalu pergi sambil membawa nampan berisi semangkuk mie rebus dan sebotol air mineral. Saat melewati ruang laboratorium, terdengar suara orang yang bertengkar membuat Bu Nani penasaran. Siapa orang yang sedang adu mulut di dalam ruangan laboratorium itu? Saat ia melihat dari celah pintu yang terbuka sedikit, Darwin selaku guru di sekolah itu membentak seorang siswi yang tidak lain adalah Nona Mustika. Ia terdiam seketika melihat pertengkaran mereka. Bu Nani pun tidak bisa melakukan apa-apa selain mendengar percakapan mereka. Ya udah, mau kamu sekarang apa? Bapak udah melewati batas. Bapak harus mempertanggungjawabkan semua yang Bapak lakukan pada saya. Kamu mau uang? Nih, ambil semuanya. Dan pergi dari sekolah ini. Pergi sejauh mungkin. Saya nggak butuh uang. Saya cuma minta Bapak bertanggung jawab, itu aja. Tangan Darwin nyaris menampar pipi Nona Mustika. Tapi semua itu tidak terjadi karena ketukan pintu dari Bu Nani. Mereka pun tidak melanjutkan pertengkaran mereka dan mulai bersikap seakan-akan tidak terjadi apapun. Termasuk Nona Mustika yang segera mengusap air matanya. Maaf, Bu Nani kesini karena mengira ada kucing lagi berantem di laboratorium. Oh iya Bu Nani, itu mie rebus pesanan Nona ya. Boleh Nona ambil sekarang? Iya deh Nona, silakan. Setelah menerima pesanannya, Nona Mustika pun langsung pergi dari laboratorium dan Darwin pun ikut pergi tanpa berbicara apapun. Bu Nani pun tanpa menaruh rasa curiga, ia pun kembali ke kantin. Keesokan paginya, saat Bu Nani baru datang ke sekolah bersama keponakannya dengan membawa barang dagangannya, tiba-tiba beberapa orang berlari ke gerbang belakang sekolah. Loh, kok pada lari-lari ke belakang sekolah? Ada apa ya? Ayo kita ikut lihat Bi. Tunggu, itu barang dagangan Bibi bagaimana? Nanti tumpah loh nak, jangan lari. Setelah sampai di belakang sekolah, beberapa orang mengerumuni kain putih yang tengah terbuka. Bu Nani ikut melihat sambil berdesakan dengan kerumunan orang-orang yang melihat. Wah, ngeri banget, wajahnya udah setengah hancur gitu. Bau banget. Kok kayaknya kita kenal ya? Dia pakai seragam sekolah sama kayak kita. Itu ucapan dari beberapa orang yang melihat mayat yang tergeletak di belakang sekolah. Bu Nani akhirnya bisa melihat dengan jelas mayat tersebut dan betapa terkejutnya ia melihat mayat tersebut. Astagfirullahaladzim. Mayat itu adalah Nona Mustika. Baru saja kemarin ibu ketemu kamu, Dek. Ya Allah. Setelah nenek penjaga itu menceritakan tentang penemuan mayat Nona Mustika, suasana tampak semakin mencekam. Angin bertiup kencang, tampak langit pun mendung. Kayaknya mau hujan, gimana nih? Gue gak mau berhenti memecahkan kasus ini. Lebih baik kita pergi ke rumah keluarga Nona Mustika. Nenek mau ikut sama kita? Nenek di sini aja. Rumah nenek cuma beberapa langkah dari sini, jadi nenek mau pulang. Kalian hati-hati ya dan bawa ini. Apa ini, Nek? Alamat rumah orang tua Nona. Iya, Nek. Baiklah, Nek, kami pergi dulu. Mereka pun pergi dari sekolah terbengkalai itu dan bergegas pergi sesuai alamat yang diberikan nenek penjaga itu.
Cuaca makin mendung dan angin yang cukup kencang membuat perjalanan mereka makin terasa cukup menakutkan. Terlebih dengan salah satu dari mereka sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan karena terlalu lelah. Di saat mereka mulai menghabiskan banyak tenaga dengan pikiran yang negatif, akhirnya mereka menemukan rumah orang tua dari arwah Nona. Akhirnya kita udah sampai di rumah arwah gadis sekolah itu. Tapi kok kayak gak kerawat gitu ya? Lu bener juga, Rel. Tapi kita coba dulu masuk ke sana yuk. Siapa tahu masih ada orang yang tinggal di rumah itu. Aduh, kok udaranya gak enak gini ya? Cuacanya mau hujan, jadi anginnya aja yang gak enak. Udah yuk, jangan lama-lama kita di sini. Niat kita ke sini cuma mau tanya-tanya soal kematian Nona Mustika dan apa yang menjadi alasan Nona Mustika dibunuh. Dan lo pasti ngerti keluarganya bisa membantu kita. Oke deh. Gue gandeng tangan lu ya, Rek. Gue takut. Iya, boleh deh. Mereka pun sampai di teras rumah tersebut lalu mengetuk pintu dan terdengar suara orang yang membuka kunci. Iya, ada apa? Kalian ini siapa? Dan mau apa datang kemari? Tanya seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahunan. Kami dari Jakarta, kami berekspedisi ke bangunan sekolah terbengkalai. Tapi sesuatu terjadi pada salah satu teman kami dan dia diganggu dirasuki oleh arwah yang bernama Nona. Kami hanya ingin mencari tahu tentang kasus kematian Nona karena hanya itu yang bisa menyelamatkan teman kami yang masih dirasuki jiwanya oleh arwah Nona. Dan saya mohon, Pak, karena hanya ini pilihan untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada Nona dan kepada apa yang menjadi penyebab dari kematiannya yang masih belum bisa menemukan titik terang pelaku yang membunuhnya. Tolong saya, Pak, karena pacar saya nyawanya dalam bahaya karena terus dirasuki oleh arwah Nona. Cukup, jangan berlutut. Saya adalah adik Nona, orang tua saya sudah meninggal. Jadi yang tinggal di sini hanya saya dan kucing-kucing yang ditinggalkan Nona. Nona suka kucing. Ini bukan waktunya membahas kucing, Ki. Iya, maaf. Ya sudah, silakan masuk. Mereka pun duduk dan tampak adik dari Nona Mustika ini menghidangkan beberapa camilan dan teh untuk mereka. Gak usah repot-repot, Pak. Maaf ya, saya cuma bisa menjamu kalian dengan beberapa kue dan teh. Saya senang karena masih ada orang yang peduli dengan kasus kematian kakak saya. Pak, sebelum Bapak menceritakan tentang Nona Mustika, boleh kami tahu nama Bapak siapa? Saya Indra. Baiklah, saya akan menceritakan curhatan Nona sebelum ia ditemukan meninggal di belakang sekolah itu. Sore hari bertepatan jam pulang sekolah, tampak gadis cantik yang tak lain adalah Nona Mustika berlari dengan sedih sambil memeluk tas di dadanya. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar dan mengurung diri. Adiknya mengira kalau kakaknya sedang patah hati dan ia pun segera mengetuk pintu karena merasa khawatir. Kak, biarin aku masuk. Kakak kenapa sih? Kok tiba-tiba masuk kamar sambil nangis? Aku gak apa-apa deh. Sakit. Jawab Nona Mustika, namun terdengar juga suara merintih kesakitan. Loh, kakak kenapa? Kamu jangan ganggu kakak dulu deh, kakak mau sendirian. Tapi hari berikutnya Nona pergi ke sekolah dengan wajah pucat. Semuanya tampak berjalan seperti biasanya. Ia pergi ke sekolah dan hari itu dia tidak pulang. Indra yang sudah pulang sekolah pun merasa heran, ternyata kakaknya belum sampai di rumah. Indra menelpon beberapa teman kakaknya, namun tidak ada yang tahu di mana keberadaan kakaknya. Sampailah di keesokan harinya, orang tuanya mendapatkan kabar dari pihak sekolah kalau putrinya meninggal di belakang sekolah. Indra dan orang tuanya bergegas pergi ke sekolah, dan itulah hari yang paling mencekam dan menakutkan untuk Indra dan keluarganya saat mereka kehilangan anggota keluarganya dengan cara yang sangat sadis. Orang tua saya gila karena meninggalnya kakak saya. Pada saat itu saya dirawat oleh nenek saya untuk sementara waktu.
Tapi ternyata saat saya sudah dewasa dan kembali lagi ke rumah ini, semuanya sudah hilang karena orang tua saya memilih untuk bunuh diri karena depresi. Saya akhirnya memutuskan untuk menempati rumah peninggalan orang tua saya. Dan tidak sengaja juga saat saya membersihkan rak meja kakak, ada sebuah buku diary dan disitulah saya membenci orang yang bernama Darwin. Tapi sayangnya saya tidak bisa melaporkan pada polisi. Kenapa Pak? Kenapa Bapak nggak lapor polisi? Karena saya tidak tahu siapa Darwin dan bukti-buktinya pun belum jelas. Sekarang jelas Pak, Darwin akan dipenjara karena perbuatannya. Yang kami butuhkan Bapak menjadi saksi dan saksi lainnya adalah nenek penjaga yang dulu membuka warung di kantin. Ini sudah lebih cukup dari jelas. Di sisi lain, saat Farel dan yang lainnya sedang berkunjung ke rumah Nona, si arwah penghuni sekolah terbengkalai itu, nenek penjaga atau yang dulu dikenal sebagai Bu Nani, sedang beristirahat di rumahnya yang tidak jauh dari sekolah tersebut. Aduh, aku sudah semakin tua sampai berjalan sedikit pun kaki terasa pegal. Terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Oh, mungkin anak-anak itu berhasil menemukan bukti dari keluarga Nona. Tunggu, anak-anak itu tidak tahu alamat rumahku. Kenapa bisa mereka datang ke sini? Ia pun membuka pintunya tanpa menaruh rasa curiga dan senang rasanya bisa bercoba kembali, Bu Nani. Ada apa Pak Darwin datang ke sini? Saya... Kenapa saya tidak boleh ke sini? Bagaimana dengan rencana Bu Nani dan anak-anak itu mengungkap rahasia saya dan Nona? Berjalan dengan baik atau... Jangan ada korban lagi. Harusnya Pak Darwin dipenjara karena kasus siswi sekolah itu. Saya akan membongkar semuanya dan saya akan menjadi saksi yang mendengar pertengkaran kalian. Darwin pun dengan kejamnya ia menebas perut nenek penjaga itu lalu merobeknya sampai organ di dalam perut nenek itu keluar. Tak sampai di situ, Darwin yang tidak bisa mengendalikan emosinya itu menusuk kembali bagian tubuh dari nenek tersebut hingga darah menggenang di lantai. Darwin merasa puas melampiaskan kemarahannya dengan membunuh orang yang tidak bersalah, agar semua kejahatannya tetap menjadi rahasia dan tidak akan ada yang bisa mencurigainya atau memenjarakannya. Setelah merasa nenek itu sudah meninggal, Darwin pun dengan cepat membuang pisau yang ia gunakan dan juga sarung tangan untuk menghilangkan sidik jarinya. Lalu setelah Farel dan teman-temannya menemukan beberapa bukti lagi termasuk buku diary milik Nona Mustika, mereka pun berniat untuk mengunjungi sekolah tersebut untuk menemui nenek penjaga sekolah. Namun sesampainya di sana, kita udah di sini sekitar sejam tapi nenek itu nggak muncul juga. Biasanya kan suka duduk di bangku itu atau sapu-sapu daun kering di sekitaran sekolah. Mungkin nenek itu pulang ke rumahnya, Re. Iya benar apa kata Kiana. Tapi kita nggak mungkin pergi ke rumahnya karena kita sendiri nggak tahu rumahnya di mana. Iya juga sih. Jadi mau gimana nih? Kita balik ke penginapan. Jangan. Gimana kalau kita tanya penduduk sekitaran sini saja? Kita tanya rumahnya, siapa ya namanya? Oh, Bu Nani. Mereka berempat pun tak membuang-buang waktu lagi dan langsung pergi ke pemukiman warga sekitar untuk menanyakan alamat rumah Bu Nani. Karena Bu Nani sudah dikenal oleh warga sekitar, jadi mereka tidak kesulitan untuk mencari alamat rumah Bu Nani. Salah satu warga menunjukkan jalan menuju rumah Bu Nani. Namun pemandangan mengerikan pun menyambut mereka. Di depan pintu nenek penjaga sudah tergeletak dengan bersimbah darah dan yang paling mengerikan adalah organ-organ dalam seperti usus keluar dari perut nenek itu. Mereka semua menjerit ketika melihat tubuh nenek penjaga itu yang sudah tak bernyawa. Apa yang terjadi sama Bu Nani, ya Allah? Anak-anak kalian tunggu di sini. Saya akan manggil warga lain dan ambulan atau polisi. Aduh. Ucap warga yang menunjukkan jalan kepada mereka dengan sangat panik dan berlari memanggil warga yang lain. Gimana nih? Saksi dari kasus pembunuhan gadis SMA itu udah dibunuh sama seseorang. Dan kita cuma punya satu saksi atau jangan-jangan pembunuhnya adalah Darwin.
Karena dia pasti nggak mau rahasianya dibongkar. Kali ini gue juga yakin pasti Darwin dalang dibalik pembunuhan Nona Mustika. Dan sekarang nenek penjaga sekolah, kita harus hati-hati dan amankan saksi satu-satunya. Jangan sampai Darwin. Udah, lebih baik kita bantu dulu jenazah nenek Nani. Kasihan dia udah tua, seenggaknya walaupun kita bukan keluarganya, tapi kita tetap harus bantu karena nenek Nani udah bantu kita sampai sejauh ini. Mereka pun menunggu polisi dan ambulan datang untuk membawa jenazah nenek penjaga itu atau Bu Nani. Setelah selesai, mereka pun pulang ke penginapan dan tidak lupa Farel menghubungi Kiai untuk menanyakan kabar pacarnya. Dan lagi-lagi Aurora tidak baik-baik saja dan keadaannya makin memburuk. Kali ini Aurora melukai adiknya sendiri, tapi Kiai akhirnya bisa menanganinya dan memberi pesan agar Farel cepat-cepat menyelesaikan tugas dan kembali secepat mungkin. Karena Aurora tidak bisa dibiarkan seperti ini lebih lama lagi. Farel duduk, lalu menghela napas dan mengeluarkan handphone dari dalam sakunya, melihat foto wallpaper bersama kekasihnya. Aku rindu kamu, Ra. Bordi menghampiri diam-diam dari belakang badannya dan melihat sahabatnya itu sedang bersedih dan merindukan orang spesial dalam hidup sahabatnya itu. Gue tahu ini berat banget buat lo. Tapi gue yakin bro, kita pasti tuntaskan semuanya. Gue juga lelah sama semua yang terjadi sama kita ini. Iya. Thanks ya sob. Ini semua gak akan terjadi kalau gue gak sompral. Udah, lu gak perlu menyalahkan diri sendiri. Kita semua tim dan gak ada yang harus disalahkan atau menyalahkan. Fighting. Lalu mereka pun pergi menuju kantor polisi untuk membuat surat laporan penangkapan Darwin. Tapi saat di perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba ada panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Nomor siapa ini? Gue angkat telepon dulu bentar ya. Halo, siapa ini? Ini ayah, tunggu. Jangan tutup teleponnya. Ayah dapat nomor kamu dari ibu kamu. Ini penting, kamu harus cepat kembali ke penginapan. Kenapa? Halo? Kenapa, Rel? Kita nggak jadi ke kantor polisi putar balik. Tujuannya jadi ke penginapan. Loh, kok ke penginapan itu lagi? Katanya penting, kita harus ke sana. Udah, lebih baik lu setir mobilnya yang fokus dan nurut sama gue, karena besar kemungkinan ada kejadian di penginapan itu. Iya Regina, biar cepat selesai juga masalahnya. Gak apa-apa kalau si pembohong Darwin itu deket-deket sama lo. Gue pukul balok kayu, oke? Sesampainya mereka di penginapan, ternyata banyak mobil polisi terparkir. Waduh, kok banyak polisi gini ya? Iya, kira-kira kenapa ya? Mereka pun berhenti dan keluar dari mobil. Dan Darwin keluar dari penginapan itu dengan tangannya sudah diborgol oleh beberapa polisi yang berjalan di sampingnya. Tak ada yang tidak terkejut, bahkan sampai membuka mulutnya tanpa sadar. Farel langsung menghampiri ayahnya yang baru keluar dari penginapan setelah Darwin dan beberapa polisi keluar. Ada apa ini sebenarnya? Dia ditangkap karena sudah membunuh nenek-nenek. Ayah lupa lokasinya di mana. Misi kamu selangkah lagi, nak. Aku akan melaporkan kasus pembunuhan gadis SMA. Jadi Darwin akan dihukum lebih berat. Kamu sudah punya bukti yang kuat. Lalu keluarlah Pak Indra dari mobil Regina. Ayah nggak kenal dia? Tanya Farel, lalu mempersilahkan Pak Indra untuk menghampirinya dan ayahnya. Kamu Indra kan anak murid saya dulu? Iya Pak. Lalu ayah Farel memeluk Pak Indra dan Indra pun memeluk mantan guru SMA-nya. Sekarang bukan saatnya untuk menanyakan kabar dan pekerjaan, oke? Pak Indra ini akan jadi saksi di kantor polisi dan bukti-bukti ini akan meyakinkan polisi kalau pembunuhnya selama ini adalah Darwin. Ayah Farel dan Pak Indra pun mengangguk setuju. Mereka pun ikut pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya mengenai kasus yang bertahun-tahun lamanya tak terungkap. Jeruji besi yang kuat dan lantai penjara yang dingin menjadi sebuah siksaan yang dirasakan oleh Darwin. Ia berdiri menghadap dinding penjara dan sesekali memukulnya dengan keras untuk melampiaskan kemarahannya atau penyesalan. Saat itu ayah Farel dan Pak Indra memberikan penjelasan pada polisi. Sementara itu, Farel dibantu keamanan polisi lain untuk berbicara dengan Darwin.
Di balik jeruji besi itu pun Darwin akhirnya membuka suara dan menceritakan dari awal ia jatuh cinta, berpacaran, dan akhirnya tega menghabisi nyawa orang yang dia cintai. Saat itu Nona hamil dan ia mendatangiku di ruang guru untuk meminta pertanggungjawabanku untuk janin dalam kandungannya. Pak, saya mau bicara serius dengan Bapak. Ya? Kamu mau bicara apa? Pulang sekolah kita cari makan di luar, kayaknya di... Enggak Pak, kita nggak akan pergi kemana-mana karena saya... Ada apa? Bicara aja cantik. Saya hamil Pak. Apa? Enggak, pokoknya kamu gugurkan kandungan kamu. Jangan sampai semua orang tahu kalau kamu hamil. Kenapa Bapak setega itu? Bapak harus bertanggung jawab. Jangan berisik, ikut saya. Sampailah mereka di ruang laboratorium yang sedang kosong, dan pertengkaran antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Tapi saat Darwin akan melakukan kekerasan, tiba-tiba Bu Nani mengetuk pintu. Hari itu pun Darwin sudah merencanakan agar Nona Mustika menggugurkan kandungannya bagaimanapun caranya. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Nona berjalan di lorong sekolah sendirian. Ia pulang terlambat karena ada kegiatan ekstrakurikuler badminton. Situasi pada sore hari itu tampak sangat sepi, tidak seperti biasanya. Nggak biasanya lorong ini sepi banget. Padahal lorong ini selalu banyak orang di jam sore kayak gini. Perasaan aku kok nggak enak gini ya. Darwin mengendap-endap dari belakang Nona Mustika dan dengan cepat memukul leher Nona hingga tak sadarkan diri, menggendongnya dan pergi ke belakang sekolah. Nona Mustika tampak membuka sedikit matanya dan ia pun terkejut karena ada di belakang sekolah yang banyak pohon besar. Siapa kamu? Kenapa saya dibawa ke sini? Orang itu membuka masker dan topi. Pak Darwin, kamu kaget ya? Aku bawa kamu ke sini untuk bantu kamu gugurkan kandungan itu. Apa-apaan ini? Enggak, saya enggak mau. Ia mendorong Nona sampai terjatuh dan sebuah balok kayu dilayangkan tepat mengenai kepala Nona. Nona menjerit kesakitan sambil menutupi luka dengan tangannya. Mengikat tangan Nona Mustika saat gadis malang itu tidak bisa melakukan perlawanan karena luka di kepalanya yang parah. Pandangan mata Nona mulai buram dan ia pun pingsan. Dan di saat kondisi Nona yang seperti itu, Darwin melancarkan aksinya untuk menyiksa kekasihnya itu dengan brutal. Entah apa yang ada di dalam pikirannya hingga ia tega menghabisi nyawa gadis muda demi aib yang dia sembunyikan. Menyiramkan minyak tanah ke setengah tubuh Nona karena ia terburu-buru karena takut ada orang yang mencurigainya. Ia pun sudah merencanakan semuanya dengan teliti agar tindakannya ini tidak ada yang curiga. Setengah tubuh Nona mengalami luka bakar dan luka bakar itu Darwin tutup dengan kain. Setelah rencananya selesai, Darwin pun menjauh dari lokasi dan mencari tempat yang aman untuk membuang kantong plastik yang melapisi sepatunya, lalu sepasang sarung tangannya ia gunakan. Setelah Farel mendengarkan semua yang diungkapkan oleh Darwin, ia pun sekarang merasa lega dan pergi untuk menelpon Mama Aurora. Namun saat akan menelpon mamanya Aurora, ayah dan Pak Indra menghampirinya. Nah, semuanya selesai sekarang. Ayo kita pergi dari sini dan Bapak ingin berterima kasih karena kamu dan teman-teman kamu sudah membantu menuntaskan kasus pembunuhan gadis SMA yang gak lain kakak Bapak sendiri. Ya Pak, sama-sama, dan ini gak akan berjalan lancar kalau Bapak gak ikut bantu kami. Jadi saya juga berterima kasih atas kerjasamanya Pak. Ya sudah, kamu pulang ke Jakarta sama teman-teman kamu, hati-hati di perjalanannya ya. Gak ikut pulang ke Jakarta? Ayah ada beberapa urusan di sini, pulang saja sekarang. Pasti ibu kamu udah khawatir. Terserah, karena emang harusnya kamu menjauh dari keluarga aku, terutama ibuku. Ayah menyayangi kamu dan ibumu, cuma itu yang kamu harus tahu. Ingatkan ibumu untuk minum obatnya tepat waktu. Itu bukan urusanmu lagi. Aku yang akan merawat ibu dan gak akan membuat dia menangis seperti waktu dia menangisi laki-laki yang gak pernah peduli sama sekali.
Farel dan teman-temannya pergi mengantarkan Pak Indra pulang. Namun saat akan menuju rumah Pak Indra, Farel pun terpikir untuk pergi ke sekolah terbengkalai itu lagi. Regina, kita ke sekolah terbengkalai itu dulu ya. Sebentar aja kok. Loh, kenapa kita harus ke sekolahan itu sih? Udah lo ikut aja, apa kata gue. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke sekolah terbengkalai. Dan sesampainya mereka di sana, ayo, mereka pun masuk ke salah satu ruang kelas yang pada saat itu tempat kejadian Aurora diseret oleh arwah Nona Mustika. Pak, ini adalah ruang kelas yang menyeret kita ke kasus Nona Mustika, dan di sini pacar saya menjadi korban sampai sekarang. Dia masih diganggu. Sekarang kondisinya masih diselimuti roh jahat, roh yang mau membalaskan dendam. Arwah Nona menyembunyikan jiwa Aurora dan dia berjanji untuk mengembalikan jiwa Aurora setelah pelakunya tertangkap. Iya Pak, tapi apa arwah itu cuma mempermainkan kita aja? Dan buktinya teman kita nggak kembali. Kakak saya itu orang yang selalu menepati janjinya. Aku yakin dia pasti mengembalikan jiwa teman kalian kembali. Adikku, akhirnya kau datang. Suara itu menggema di seluruh ruangan dan mereka pun merasakan merinding. Aku yakin kalian akan membawa adikku untuk menyelesaikan kasus ini. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih. Farel dan teman-temannya seketika itu merasa bingung karena arwah yang ada di hadapan mereka sangat berbeda dengan arwah Nona Mustika yang pertama mereka lihat. Serius ini beneran arwah Nona Mustika? Kok beda banget ya? Waktu itu mukanya serem, tapi ini kayak bidadari. Baiklah, karena kasusnya udah terungkap, kembalikan jiwa Aurora sekarang. Aku akan keluar dari tubuh gadis itu dan mengembalikan jiwanya secara utuh. Maafkan aku hanya ingin pelakunya mendapatkan hukuman yang pantas. Arwah itu melayang mendekati Pak Indra. Aku ingin melihatmu melanjutkan cerita baru di hidupmu. Jangan menyesali yang telah lalu adikku. Kakak ingin kamu bahagia. Iya kak, yang tenang di sana ya. Sekarang kakak nggak akan merasakan ketidakadilan lagi karena hukuman yang pantas akan Darwin terima. Ucapan itu membuat Farel merasa lega dengan kejadian yang ia alami ini. Untuk pertama kali di hidupnya membantu menyelesaikan kasus pembunuhan sadis. Handphonenya berdering menandakan panggilan telepon masuk. Ayo diangkat, taruh, siapa tahu itu dari mamanya Aurora. Farel pun mengangkat teleponnya dan dalam percakapan di telepon itu Mama Aurora menjelaskan kondisi Aurora yang semakin membaik. Bahkan Aurora kerap memanggil nama Farel dan Kiai pun mengirimkan doa-doa untuk arwah yang mengganggu Aurora agar tubuh Aurora tidak kerasukan lagi. Farel berlutut lemas merasa tak percaya dengan keberhasilan dia menyelamatkan kekasihnya itu dan melewati banyak petualangan di luar nalar bersama teman-temannya. Lu kenapa, Rel? Ya ampun, gimana kondisi Aurora? Makin memburuk ya? Ya Rel, kenapa please? Ada apa weh? Farel pun tersenyum sambil menangis. Ya Rel, jangan kayak gini dong. Kita bisa bantu lagi kalau kondisi Aurora belum baik-baik aja. Kita berhasil. Aurora kembali kayak dulu lagi dan dia sekarang nanya keberadaan kita. Dia benar-benar sembuh. Serius loh? Syukurlah. Gue seneng banget dia kembali pulih kayak dulu. Bapak ikut senang. Akhirnya teman kalian bisa kembali seperti dulu lagi. Dan ini sebagai pelajaran untuk kalian lebih menjaga sikap atau ucapan kalau ada di tempat yang seperti ini. Iya Pak, kami semua menyesal dan gak akan mengulanginya lagi. Terima kasih banyak Pak. Kita akan antarkan Bapak pulang, sekaligus pergi ke makamnya nenek penjaga sekolah, karena tanpa nenek itu kita semua gak bisa menuntaskan kasus pembunuhan di sekolah ini. Bapak ikut kalian pergi ke pemakamannya. Bapak juga mau berterima kasih dan mendoakan Bu Nani. Sesampainya di sana, mereka pun mendoakan Bu Nani agar tenang di alam sana dan berterima kasih untuk semua yang dilakukan Bu Nani, yang membantu mereka semua untuk kasus pembunuhan yang sudah lama tak terungkap.
Setelah selesai, mereka pun mengantarkan Pak Indra dan berpamitan untuk kembali ke Jakarta. Hati-hati anak-anak. Ucap Pak Indra sambil melambaikan tangan. Akhirnya mereka melakukan perjalanan pulang dari Surabaya menuju Jakarta. Dan dalam perjalanan itu mereka tidak berhenti mengucapkan rasa syukur. Wah, seneng rasanya semua jadi normal kembali. Iya bener Ki, tapi ini jadi kisah petualangan baru kita nih. Terutama misi menuntaskan kasus pembunuhan gadis SMA yang bertahun-tahun. Yo, gue juga gak nyangka kita bakal berhasil. Karena kejadian ini gue merasa cocok deh jadi detektif. Detektif apaan? Selama cari tahu tentang arwah aja lu yang paling pertama. Paling pertama berani dan maju kan? Gue tahu kok. Bukan sih paling pertama kabur. Tega banget lu Ki. Harusnya lu puji gue dong, kan lu punya perasaannya spesial sama gue kan. Udah ngaku aja. Cie, ada yang mau jadian nih. Ini apaan sih lo? Ih, gak suka gelai. Ah, jangan suka nggak ngaku gitu, Beb. Ih, jijik gue, jauh-jauh sana. Kelakuan mereka berdua membuat yang lain senang dan tertawa terhibur. Tak terasa, dalam perjalanan yang panjang, akhirnya mereka pun sampai di Jakarta. Regina melajukan mobilnya ke jalan menuju rumah Aurora karena ingin segera bertemu dengan sahabatnya itu yang sudah pulih. Aurora, I'm coming. Salah dong, harusnya gini. Aurora, we are coming. Aduh, dasar cewek. Sesampainya di rumah Aurora, mereka pun mengetuk pintu rumah Aurora dan tampak seseorang membukanya. Kalian, gue kangen banget sama kalian. Gumam Aurora yang terlihat sehat dan segar dari wajahnya yang ceria. Akhirnya lo beneran sembuh. Peluk dulu, peluk. Ucap Kiana dan Regina bersamaan, dan ketiga gadis-gadis itu pun berpelukan membuat Farel merasa lega karena kekasihnya itu baik-baik saja. Sayang, aku senang kamu baik-baik aja. Dan mereka bertiga pun berhenti berpelukan. Aurora mendekati kekasihnya yang masih berdiri dan tidak memeluknya. Kamu gak kangen sama aku ya? Kangen, tapi aku juga merasa bersalah. Ini bukan salah kamu kok. Lagian aku udah baik-baik aja sekarang dan kita bisa bareng-bareng lagi. Aku gak tahu, tapi kayaknya mama kamu marah sama aku karena gak bisa jagain kamu deh. Apa maksud kamu? Mama marah sama kamu? Enggak, Rel. Farel? Iya, Tante boleh kok marah sama Farel. Jawab Farel dengan putus asa. Ia yakin hubungannya akan diputus oleh Mama Aurora. Mama Aurora tampak berdiri di belakang anaknya dan melihat mereka dengan tatapan dingin. Mereka semua pun menunduk termasuk Farel. Ma, jangan marah sama mereka gak salah. Dan lihat deh, mereka udah kayak detektif aja menuntaskan sebuah misi misterius. Siapa juga yang marah? Mama cuma mau kalian lebih berhati-hati dan jangan salah bertingkah laku lagi atau ucapan kalian, karena berdampak sama kalian semua juga kan. Tante gak marah, tapi untuk seterusnya kalian gak boleh kemana-mana lagi untuk ekspedisi selama sebulan. Gimana? Jadi Tante maafin kita? Ya, tapi syaratnya kalian setuju gak? Tante, kita siap. Kita mau fokus aja sama pendidikan kita. Oh iya bener, Tante, kita gak akan pergi ekspedisi lagi. Bagus, fokus sama masa depan kalian ya. Sebagai rasa syukur Aurora kembali dan sebagai kerja keras kalian membantu Aurora, gimana kalau Tante masak besar untuk kita semua? Wah, mantep tuh. Pas banget lagi lapar. Wah, makasih Tante. Kita jadi ngerepotin Tante? Enggak kok. Ayo masuk. Mereka pun makan masakan Mama Aurora. Farel pun berbisik ke telinga Aurora. Jadi kita gak jadi putus? Tante bisa denger loh. Ya jelas lah jawabannya, Aurora pasti gak mau putus sama kamu. Buat apa sih putus kalau kalian berdua saling cinta? Farel janji untuk jaga Aurora dan apa nih? Dan membuat Aurora selalu bahagia.
Semua yang melihat pasangan terbucin itu tak berhenti tertawa dan menggoda mereka. Di saat Farel dan yang lainnya tertawa bahagia, di sisi lain Darwin merasakan tersiksanya di dalam penjara. Pak, aku masih ingin melihatmu hidup dengan rasa penyesalan yang nantinya akan menyiksamu pelan-pelan. Itu yang aku ingatkan untuk orang keji seperti kamu. Arwah Nona Mustika itu berdiri tepat di belakang Darwin dan dengan cepat Darwin melihat ke belakang. Namun tidak ada seseorang pun di dalam penjara. Siapa kamu? Kamu tidak mengenal suaraku. Sungguh, akan kutunjukkan wujudku agar kamu mengenalku. Jangan macam-macam Atau apa, Pak? Aku ada di sini, kita akan selalu bersama. Aku akan selalu bersamamu karena sekarang aku akan membalaskan dendamku. Lenyaplah kau. Bu, ibu harus baca ini. Ayolah bu, ucap Farel sambil berjalan menghampiri ibunya yang sedang sibuk memasak. Ada apa, Nak? Aku diterima masuk ke universitas yang aku mau, Bu. Kamu serius? Coba ibu mau baca suratnya. Ibu Farel pun membaca suratnya dan ia pun merasa sangat bangga untuk keberhasilan Farel dan kegigihannya untuk masuk ke universitas yang ia impikan. Semoga impian kamu untuk jadi pilot tercapai ya, Nak. Jangan takut untuk maju dan jangan jadi sombong untuk semua yang kamu punya. Ibu yakin kamu bisa dan kamu pasti berhasil. Doa ibu akan selalu mendampingi setiap langkah kamu. Kakeknya tak sengaja mendengar pembicaraan ibu dan anak itu. Beliau pun menghampiri mereka berdua dan menjulurkan tangan ke arah Farel. Selamat. Farel tersenyum lebar. Ia tak percaya kalau kakeknya baru saja memberikan selamat untuk dirinya. Kek, maaf gak bisa menuruti kemauan kakek selama ini. Dasar anak payah. Kakek memang ingin kamu jadi tentara, tapi setelah kakek tahu kalau sebuah impian itu harus dengan kesungguhan hati dan bukan dari paksaan orang lain, jadi kakek ikut bangga dengan kegigihan kamu sejauh ini untuk masuk ke universitas yang kamu impikan. Makasih, Kek. Pagi hari yang cerah, Aurora datang mengunjungi rumah Farel untuk mengajaknya lari pagi. Setelah sampai di rumah kekasihnya itu, Assalamualaikum, Farel. Iya, waalaikumsalam. Tunggu, ada Aurora ternyata. Ayo masuk dulu. Kita sarapan bareng dan kebetulan tante udah masak makanannya enak banget. ada siapa, Bu? Aurora? Kita jadikan mau lari pagi ke taman? Jadi, Rel, kok Farel masih bersikap dingin aja ya? Apa dia benar-benar mau putus? Ya udah, kita berangkat sekarang. Tunggu, ada yang ketinggalan. Nah, kalian gak akan sarapan dulu? Ya udah, Aurora, gimana kalau kamu bawa roti buat nanti kalian makan di taman? Bawa ya. Gak perlu tante, gak perlu repot-repot karena kita mau makan di luar aja. Ayo berangkat sekarang, Bu. Kita pamit mau lari pagi ke taman ya. Mereka mencium tangan Ibu Farel. Mereka pun jalan santai di sekitar taman tanpa saling ngobrol satu sama lain. Dia gak pernah sedingin ini. Mungkin ini akhir hubungan kita. Mereka pun sampai di kursi taman dan berseberangan dengan penjual bunga. Ra, kita istirahat dulu ya di situ. Pasti kamu capek. Tanya Farel memecah keheningan Aurora yang memikirkan hubungan mereka. Kenapa? Ayo, kita duduk dulu di kursi taman. Oke. Ra, sejujurnya ada yang mau aku bahas sama kamu, Ra. Pasti dia mau akhirin hubungannya. Kenapa semuanya jadi kayak gini sih? Aku mau minta maaf sama kamu. Aku belum bisa jadi cowok yang bisa jaga dan melindungi kamu dari bahaya. Aku juga, ucap Farel, tapi pembicaraannya langsung terpotong oleh Aurora yang tiba-tiba menangis. Loh, kok kamu nangis?
Udah jangan nangis. Kamu pengecut, Rel. Alasan apa lagi yang mau kamu bilang buat putus hubungan sama aku? Kamu cuma gak sayang saja sama aku. Mama bilang kayak gitu bukan berarti minta kita putus, tapi biar kita lebih hati-hati. Kamu aja yang udah gak mau sama aku. Bukan aku gak sayang, tapi apa, Am? Kita pacaran bukan kemarin, tapi udah dari SMA, Rel. Setelah semua yang kita lewati bersama, kamu mudah banget memutuskan hubungan kita dengan alasan takut aku meninggal karena kejadian itu. Kamu ini jangan berpikiran negatif dulu. Emang siapa yang mau putus? Aku cuma mau bahas soal kejadian itu. aku minta maaf ya karena kamu yang harus merasakan ini semua. Hah? Jadi kamu mau bahas itu bukan mau putus? Bukanlah sayang, gak akan aku lepas. Kamu cewek aku. Bisa-bisanya kamu bilang mau putus. Enak aja. Aurora berhenti menangis dan mulai cengengesan. Nah, lo yang tadi nangis siapa ya? Ya aku kira kamu mau minta putus. Ih, tega banget kalau ya terjadi. Kalau ya terjadi gimana? Seketika Aurora terdiam dan menunduk. Farel tertawa melihat kepolosan pacarnya. Kenapa kamu ketawa? Ih, aku cuma bercanda kok. Kamu mau minum gak? Aku beli minum dulu ke warung dekat sini ya. Tunggu ya. Jawab Farel lalu pergi ke warung. Tak lama ia pun kembali membawa air minum dan setangkai bunga. Loh, kamu kenapa beli bunga mawar putih? Kamu tahu nggak? Sebelum kita pergi ke Surabaya, kamu beli bunga mawar putih ini dan cukup membuat aku heran. Karena cewek aku ini kurang menyukai bunga padahal. Apa itu karena arwah gadis SMA itu ya? Aku pertama kali pegang bunga ini merasa auranya itu sedih, tapi bunga mawar putih ini bersih dan suci. Aku tertarik untuk beli karena aroma bunganya menenangkan sampai aku lupa kalau aku nggak terlalu suka sama bunga. Sesuci mawar putih mungkin cocok untuk kamu yang cantik dan anggun lemah lembut. Saat pasangan itu saling menyayangi dan tertawa bahagia, tiba-tiba arwah gadis itu berdiri jauh dari tempat mereka duduk dan memperhatikan sambil tersenyum. Seakan-akan arwah gadis itu ikut senang dengan kebahagiaan kisah cinta mereka. Lalu arwah gadis itu pun perlahan-lahan menghilang. Cinta hadir untuk melengkapi hidup dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Tapi jika cinta hadir untuk mendatangkan kesakitan dan kebencian, lantas untuk apa tetap bertahan? Sekian. Dan terima kasih buat Berlian Febiola yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.